Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara pernah mengalami ketika kita itu sepertinya terbawa arus oleh dunia ini? Mungkin ada hati nurani kecil kita yang mengatakan bahwa seharusnya kita tidak mengikuti arus ini. Tetapi karena terlalu derasnya arus dunia, maka kemudian kita secara perlahan mulai ikut arusnya. Ada tekanan yang kita alami yang mungkin mewajibkan kita untuk ikut arusnya. Atau mungkin ada godaan-godaan yang membuat kita akhirnya jadi cari jalan pintas. Kita mungkin menyebutnya strategi, mungkin kita menyebutnya diplomasi, tapi dalam hati kita sebenarnya kita tahu bahwa itu adalah kompromi. Mungkin tidak jarang dari kita sering terjebak dalam sebuah dilema. Apakah kita akan menjadi orang yang menyenangkan manusia atau orang yang setia pada kebenaran? Mari kita membaca Alkitab kita yang terambil dari Matius 27 ayat 11 sampai 26. Matius 27 ayat 11 sampai 26 berbunyi demikian. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut dengan Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudara, kisah penyaliban Yesus Kristus memang telah dinubuatkan oleh Allah Bapa jauh sebelum kejadian ini ada, dan ia menghendaki memang untuk terjadi seperti demikian. Tetapi hari ini kita mau bersama melihat bagaimana seorang gubernur telah mengutamakan manuver politiknya daripada hidup berintegritas. Setelah Yesus diserahkan oleh imam besar Kayafas kepada Pontius Pilatus, Pilatus nanya kepada Yesus, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Dan Yesus menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya." Dan di hadapan Pontius Pilatus, hanya kalimat ini yang diucapkan oleh Yesus. Setelah itu ada lagi banyak tuduhan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua, tapi Yesus tidak menjawab lagi sama sekali, sehingga hal ini membuat Pilatus sangat heran. Karena Pilatus kemudian tidak bisa menemukan apapun yang bisa dikriminalisasikan dari Yesus, maka kemudian ia terpikir sebuah manuver politik yang cerdik, yang ia pikir ini akan membantu membebaskan dia dari kasus ini. Sebagai jabatan gubernur pada saat itu, Pilatus itu memiliki hak untuk membebaskan satu orang tahanan pada setiap hari raya, atas pilihan orang banyak. Maka kemudian Pilatus menanyakan hal ini kepada banyak orang, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Di sini, Matius secara sengaja mencatat di dalam pasal 27 ayat yang ke-18, bahwa sebenarnya Pilatus itu sudah tahu bahwa orang-orang ini menyerahkan Yesus karena iri hati.
Pilatus tahu bahwa imam besar dan Sanhedrin tidak mendakwa Yesus karena mereka peduli dengan potensi ancaman terhadap kekuasaan Romawi. Sebaliknya, mereka iri kepada Yesus dan popularitasnya di antara orang-orang, dan mereka ingin menyingkirkan Yesus. Dan Pilatus tahu sebenarnya akan semuanya itu. Sehingga dengan menanyakan pertanyaan ini, meskipun kita tidak pernah bisa benar-benar mengetahui ya apa isi kepala Pilatus pada saat itu, tetapi beberapa ahli meyakini bahwa tadinya Pilatus berharap bahwa orang-orang akan lebih memilih untuk membebaskan Yesus daripada Barabas. Karena siapa yang mau ketika ada seorang pembunuh dan perampok yang dihukum dibiarkan bebas di tengah masyarakat? Alkitab mencatat bahwa imam-imam kepala dan tua-tua menghasut banyak orang, sehingga mereka meminta Barabas untuk dibebaskan dan Yesus yang dihukum mati. Sehingga ketika sekali lagi Pilatus nanya, siapa yang hendak kubebaskan bagimu? Orang banyak menjawab, Barabas. Pilatus juga yang kemudian menanyakan kepada orang banyak apa yang harus diperbuat terhadap Yesus. Dan pertanyaan ini kemudian dijawab oleh banyak orang, ia harus disalibkan. Disinilah juga pertama kalinya kata disalibkan itu muncul dalam kitab Injil. Pilatus sebenarnya tidak bisa menemukan apa alasan yang membuat dia harus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Tapi karena banyak orang semakin keras berteriak, ia harus disalibkan, maka Pilatus takut dengan keributan yang akan terjadi di tengah-tengah masa hari raya kalau ia tidak menuruti keinginan orang banyak itu. Maka pada akhirnya Pilatus memilih untuk mencuci tangan, melepaskan kesalahannya dari kematian Yesus, membebaskan Barabas, dan Yesus diserahkan untuk dicambuk dan kemudian diserahkan untuk disalibkan. Saudara, perbuatan dilakukan oleh Pilatus saat itu, mungkin ia berpikir bahwa ini hanyalah salah satu hari sederhana, salah satu kasus sederhana di mana ia harus mengadili seseorang. Dan karena ia tidak menemukan kesalahan apapun dari Yesus, maka ia memilih untuk melepaskan tanggung jawabnya dari permasalahan ini dengan mencuci tangannya, dengan anggapan bahwa mungkin urusan dia sudah selesai. Tapi Pilatus tidak pernah benar-benar mengetahui bahwa dampak yang ia lakukan sangatlah besar, bahkan hingga hari ini. Paul Meyer pernah mengatakan, Pilatus tidak mungkin mengetahuinya. Ia akan sangat terkejut jika mengetahuinya. Tetapi, sebagai mantan pejabat Romawi yang tampaknya tidak penting, namanya akhirnya akan menjadi nama yang paling dikenal di dalam seluruh sejarah Romawi. Karena banyak orang di masa mendatang hanya sedikit yang mengetahui tentang Kaisar, Agustus, atau bahkan Nero. Yang akan mengakui dalam pengakuan iman, aku percaya Yesus Kristus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Saudara, sebagai pemegang jabatan tertinggi, Pilatus itu sebenarnya telah diberikan kuasa dari Allah untuk bisa membedakan mana yang benar atau tidak. Sehingga ketika ia memutuskan atau mengadili sesuatu, ia bisa bertindak sesuai dengan keadilan yang Allah taruh di dalam hatinya. Begitu pula juga dengan semua pemimpin di dunia ini yang Allah percayakan. Tapi meskipun Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah, ia lebih memilih untuk menyenangkan hati banyak orang. Dari kisah Pilatus kita belajar bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu membutuhkan pertanggungjawaban terhadap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Terlepas dari apakah kita tahu atau tidak dampaknya di kemudian hari. Baik saudara-saudara adalah seorang yang punya kuasa atau posisi, maupun juga saudara-saudara yang tidak punya jabatan apapun, tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu memiliki konsekuensi yang tidak terhitung. Dan itulah ujian karakter kita. Apakah kita adalah orang yang berintegritas atau tidak? Saudara, biarlah dalam apapun itu yang kita hadapi hari ini, keputusan apapun itu yang kita ambil, langkah apapun itu yang akan kita jalani, mari kita ingat bahwa dalam semuanya itu, kita bertanggung jawab untuk tetap hidup berintegritas di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena firman-Mu telah menegur dan mengingatkan kami. Mungkin kami jarang melihat bagaimana Pontius Pilatus yang sebenarnya sebagai pemimpin diberikan sebuah kesadaran dalam hati nuraninya untuk bisa membedakan mana yang benar atau tidak. Tetapi kemudian Pilatus lebih memilih untuk menyenangkan hati banyak orang. Dan kemudian ia lebih memilih untuk mencuci tangannya dengan menganggap bahwa ia bisa melepaskan dirinya dari perbuatannya. Tetapi kami sadar Tuhan bahwa seluruh tindakan kami itu sebenarnya memiliki konsekuensinya, apapun itu. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami berbuat sesuatu,
mengambil keputusan terhadap sesuatu. Kiranya kami tidak berjalan sesuai dengan pemikiran kami sendiri. Tidaknya kami berdoa supaya kami tidak melakukannya juga dengan pemikiran bahwa kami melakukan ini hanya untuk menyenangkan orang lain atau menyenangkan diri kami. Tetapi sebaliknya, kami sadar bahwa kami harus melakukan ini semua di dalam kebenaran. Karena kami tahu bahwa yang benar dalam Tuhanlah yang harus kami lakukan. Tuhan tolong setiap kami, agar kami boleh belajar hidup berintegritas. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menegur dan mengingatkan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin.